4 kelompok malaikat yang mendatangi kita sebelum ajal kematian tak. Mungkin aku tak nanti Ustaz, apa tujuannya malaikat kaambatui ki sebelum ajal kematian tak? Menurut Tupan Ritata Bapak Ibu, salah satu tujuannya malaikat datang mendekati, menghampiri kita sebelum ajal kematian, yang pertama adalah untuk mengambil kekuatan yang kita miliki pada saat itu. Makanya kelompok pertama yang diperintahkan oleh Allah untuk angalai kekuatan ia kali miliki batang kalea, mulai di ujung jari bangkenta naik rikulan tuta. 1. Yang kedua, dari lututnya naik ke perutnya. Kelompok kedua ini. Yang ketiga, dari perutnya naik ke dadanya. Yang terakhir, dari dadanya naik ke tenggorokan. Biasa gitu kapan ngecili tahu amadan dan tak nyuak-nyuak. Apa itu? Tak nyuak-nyuak di? Iya. Maksudnya napas sudah tidak stabil. Andrek mana normal napas napa? Naik turun. Ay. Sekarang apa namanya dalam agama ini? Inilah yang dinamakan nazak. Ya. Apa itu nazak Bapak Ibu sekalian? Inilah detik-detik terakhirnya kita hidup di dunia. Makanya tabe Bapak Ibu, ketika orang sudah dalam keadaan nazak, Allah pun kembali memerintahkan malaikat untuk mendatangi kita, melebarkan kedua sayapnya, sayap kanan dan sayap kirinya. Untuk apa kedatangan malaikat? Malaikat menunggu kapan ruh itu terpisah dengan tubuh. Ketika ruh sudah terpisah dengan tubuh, inilah ruh Bapak Ibu sekalian yang dibawa oleh malaikat pergi. Nah, kalian itu panditata, syukur kita Ibu ketika kita dibawa oleh sayap kanannya malaikat, karena kita akan diterbangkan kepada kedudukan yang lebih tinggi, di mana di surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi celakalah dia kalau dia diterbangkan melalui sayap kirinya malaikat, karena dia akan dibawa kepada kedudukan yang lebih tinggi juga, di mana di neraka pecalana Allah taala. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita semua kelak, dan khususnya almarhum yang meninggalkan kita, dibawa kepada kedudukan yang lebih tinggi di surga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini nih Bapak Ibu saya mau sampaikan. Ketika kita mendapati orang sudah dalam keadaan nazak, andrek dari totuaki, dan itu biasa Pak amada nih dari totuaki segera mate. Bapak Ibu, ya, pada saat kita mendapatkan orang dalam keadaan zakaratul maut, apa yang harus dilakukan? 2 Pak, ya. Biasa aja kena puang penceramata. Apa Jo? Yang pertama, bukakan Al-Quran, bacakan. Ya, boleh surah Yasin, karena kan memang ada dasarnya. Iqra'u ala mautakum Yasin. Bacangi taulam madanta surah Yasin. Ini penting Bapak Ibu. Sekarang pertanyaannya lagi, Ustaz, apa tujuan membacangi surah Yasin? 2. 1. Puna anjo garrinna Bapak Ibu anrep panalaerangi untuk lamate, barakatna surah Yasin tani bacangi, insya Allah segera disembuhkan penyakitnya. 1. Yang kedua, ketika anjo garrinna ya lana era mamintombi untuk lamate, barakatna surah Yasin tani bacangi Bapak Ibu sekalian, insya Allah dipermudah pencabutan ajal kematiannya. Ya Bapak Ibu, kalau tidak disembuhkan, ya minimal bisa dipermudah pencabutan ajal kematiannya. Kanjokan tuh tahun dicabut kan nyawa, Bapak Ibu beda-beda tongi. Ya. Nah, karena Andre Gurutta ada orang dicabut, dikeluarkan ruhnya dari tubuhnya bagaikan satu helai rambut yang ditarik dari bawah naik ke atas. Tanda tersaka-saka. Lumuh.
Tapi ada juga orang yang dicabut nyawanya, Pak. Asing kamu untuk kakawat yang berduri, ditarik batu rawa, tasaka-saka Bapak Ibu sekalian, jamaah tazkirah yang sama dirahmati Allah. Ini satu, bacakan Al-Quran. Yang kedua, ya, ada juga hadis Nabi yang mengatakan lakinu mautakum la ilaha illallah. Tuntung dia dengan kalimat la ilaha illallah. Iya. Tuntung dengan kalimat la ilaha illallah. Dia tuh bangku tanah ng usnas tereng di Pak Riolo dibacangi ke surah Yasin atau dituntungi kalimat la ilaha illallah. Saya sampaikan begini, dia itu tahu Pak Ibu amadang tapi prosesnya saloi. Di niat biasa tasyallo ruangallo talungallo, bahkan ada yang sampai 1 minggu punah bahasa dokter kakomai. Maka lebih bagus dibacakan surah Yasin. Tapi niat tahu Pak, biasa niat tumadang. Kadang-kadang ada orang tua biasa nikio punya tuto ya itabe maki perissa murah juga marah-marah kuci di pekerjaan lampa na perissa Pak, na perissa di bangkena di pulang tuh na di batana di semua dia periksa Bapak Ibu, sampai-sampai ada kata-kata yang keluar na kanai puna menurut bacaan kunne, menurut pangisingangku pagi ni tawa. Ya, pagi. Waktu mami nena tayang. Jadi kau anaknya mengasih mako porona ritutuan na sebab puna menurut kunak yang muna salo, maka pada saat itu alangkah bagusnya kalau kita tuntun dia dengan kalimat la ilaha illallah. Tapi ini para untuk kini kupa orang yang Pak Ibu tabi. Ya, itu puna nuntung itu kalimat la ilaha illallah adalah tuntung itu wah. Pak Ibu Bapak, Anda Nabi dituntun itu waye. Bagaimana caranya Ustaz? Ada tong adabnya, ada tong caranya. Bagaimana caranya? Nih, yang pertama Bapak Ibu, puna nuntung ki kalimat la ilaha illallah. Usahakan, ya Pak Riolo burak dia. Ya, jadi saya lebih menganjurkan yang laki-laki daripada yang perempuan. Ustaz, tidak boleh ke perempuan? Boleh, silakan maju maki perempuan. Tapi kalau ada di laki-laki, lebih baik yang laki-laki saja. Anguna Ustaz, kan juga puna bawa bene anu sensitif dudu. Bana tersilek ba anggar renji. Puna bawa bene padi, betul ya? Mata sini ba, ngaram sire. Saya takutnya Pak kalau perempuan yang maju, gapa ka maju jingerang-ngerang. Maju kok, tuntun kalimat la ilaha illallah, segala maju, mana kan? La 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 la. Makanya Bapak Ibu lebih bagus yang perempuan, yang laki-laki saja. Ya. Kuburune maka pun datang dari kuburune, maju yang perempuan. Iya, Bapak Ibu. Bapak Ibu. Tapi jadi itu punaria tau amadan teki ngarangi. Kenapa Ustaz menangis pada saat ada orang dalam keadaan zakarat bukan solusi? Jadi Ustaz si Korea pergi ngarang mati pi. Iya, puna mati ngarang lagi boleh menangis lagi, tapi puna ngarang ki parang-parang tongki. Dan dia biasa pulang ngerang nih, dia ngasih min modelnya. Serius kah? Ada semuanya modelnya. Nah, mulai model lagu slow, lagu dandu, lagu pop, lagu rock. Engkau mana nih? Dia ngasih min slow. Lebih snap pas slow, ada padahal lu kesel. Lebih ada padahal ada parang bisa. Akbar. Bapak Ibu, Andre jana kularang ki angarang. Silahkan kita menangis, boleh. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kita perlu batasi. Karena Nabi sendiri menangis pada saat mati sahabatnya, mati keluarganya. Nabi menangis, tapi gini ya, beda tangisan. Anak kita surang kita, kita punang ngarang kia Tanya nung ngarang bawa kesambaran yang malah persangi panjaguru.
Karena dalam murah lima kemudian lepek. Yang paling parah itu Bapak Ibu, yang paling parah ini nih, hati-hati. Saking tidak menerima kematiannya Pak, angar-angaran na tampeleng, anu na, nyorupan, kada andre mi Bapak nate. Allahu Akbar. Ini yang banyak. Maaf ya. Ketika terjadi seperti ini, kata Nabi, kita dianggap wada'watul jahiliyah, seperti orang-orang jahiliyah. Itu Bapak Ibu sekalian. Makanya Nabi, Bapak Ibu, ini yang pertama yang pertama, saya lebih mengutamakan laki-laki. Yang kedua, kenapa saya lebih mengutamakan laki-laki? Karena perempuan sebahagian agak kecil suaranya dibanding laki-laki. Agak lebih rendah suaranya daripada laki-laki. Iya. Makanya ketabe Bapak Ibu. Saya sampaikan kini. Intu punda nuntung itu atau amma dan andrek nak kulit ya bisi-bisi. Kalian todo biasa na tuntun juga tumada na pembadi tolinna apa na pembadi babana mangiri tolinna nya tumada na nambah may bisi-bisi. May bisi-bisi ina mate mo ko la. Muhammad Ibu. Ibu. Jadi bisi-bisi kuna tumada di? Iya. Kenapa Ustaz? Ambang sana yang tumada. Nah sekali nak kuat. Pusing Bapak Ibu. Besarkan suara tak? Ustaz, ada ndak dasarnya membesarkan suara pada saat menuntung orang dalam keadaan sakaratul maut? Ada. Tidak sekadar kusuruki membesarkan Bapak Ibu. Tidak sekadar kusuruki. Iya ada dasarnya Ustaz. Ada. Ini saya ceritakan. Pada waktu diciptakan Nabi Adam, riwattunna nifa'niyat nenek Adam, apa nakana Allah Ta'ala, oh Nabi Adam, silakan engkau masuk ke dalam surga. Antama kau di surga, nasabab pemantanganmu di surga Nabi Adam. Akhirnya Nabi Adam masuk di surga. Pada saat sudah ada di surga, Allah kemudian memerintahkan seluruh malaikat, li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Semua malaikat-malaikatnya Allah disuruh sujud kepada Nabi Adam. Semua malaikat Allah, illa iblis, kecuali iblis tidak mau sujud. Kenapa iblis tidak mau sujud? Bapak Ibu sekalian, aba wastakbara, karena dia takabur, tampo, sombong. Iya. Ini Tommy yang biasa dimiliki sebahagian di antara kita, betul ya? Tampuna tak liwat-liwat. Yalah, tampo bayar. Astagfirullahalazim. Tapi saya yakin di sini tidak ada, jadi alhamdulillah. Bapak Ibu, kairan tuh nggak saya kalau ada orang sombong, lele tamaga tampuna, sombong karena harta, sombong karena jabatan, sombong karena kecantikan, sombong karena kegantengan. Mohon maaf, semua ini Bapak Ibu sekalian ya sementara di dunia, betul? Tidak perlu kita sombongkan. Kenapa saya katakan tidak perlu kita sombongkan? Acini kirkali apa ya? Coba kita lihat yang ada pada diri kita. Mulai ratian dan ne ulu apa nia ngasen taina sampai na pule naung di ujung jari kita nia ngasen taina. Lihat, coba nih ada tuh lagu-lagunya begini. Di atas kepala ada tainya, nama tainya tai kotombe. Ada enggak? Turun-turun sedikit di mata kiri kanan ada tainya, tai cicak.
Ada ya? Minggir-minggir sedikit di telinga kiri kanan ada taina, namanya tetoli. Antama-tama sedikit diri mulut kiri kanan ada taina. Ada. Nau sedikit diri babatan ya taina. Nau sedikit diri kalongan ya taina. Nau sedikit ne taina ne. Nau sedikit diri pocikan ya taina. Nau pun sedikit di aslinda taya. Jadi mohon maaf Bapak Ibu. Jadi kalau ada orang sombong, punya niat tahu tampo Bapak Ibu sekalian, langsung megurai, oi cambi bala, oi tetangga, tea mau kulak ju tampo dudung murai, apa lu katampuan, nasi kasih wajah kita. Betul ya? Nih, jami ku sampaikan ini, jamaah tazkirah yang sama dirahmati oleh Allah. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, iblis ini tidak mau sujud. Dia sujud mengiri Adam. Abang wastakbar karena dia takabur. Iya, Bapak Ibu sekalian, ketakburannya iblis, dia katakan begini, khalaqtahu minan nar wa khalaqtahu min tin. Nabi Adam diciptakan batu dari tanahnya, sedangkan saya, kata iblis, diciptakan dari api. Bagaimana mungkin api yang akan sujud kepada tanah? Oleh karena dia mengingkari perintah Allah, dianggap kiwakana minal kafirin. Dia termasuk orang yang kafir. Karena dianggap orang kafir, Pak Ibu, pernah berjanji di hadapan Allah, iblis. Qala Rabbi awaitani la'uziyanna lahum fil ard wa la'uwiyannahum ajma'in. Ya Allah, ini iblis berkata, karena engkau menganggap saya sesat, baik, kembalikanlah saya ke dunia. Karena saya tidak akan pernah mau sujud menghormati Nabi Adam. Tapi ingat ya Allah, di dunia seluruh umatnya Muhammad saya goda, seluruh ambata karen ku godai, seluruh anak cucuna Adam ku godai, anu baji nari kodi, anu kodi nari baji, dan saya akan menggoda dari watunda mada. Saya akan mendatanginya dan menutup matanya supaya tanre mareng akulle na ciri pasanganina apa ku bacinika, dan saya akan mendatanginya, akan kutongko kitolina supaya tanre mareng akulle na langgere pasanganina apa ku bapalangira. Inilah dasarnya kenapa kita membesarkan suara pada saat kita menuntun kalimat la ilaha illallah. Ya, maksudnya di sini besar, tentu makin terlalu besar. Ya, yang sederhana lah. Yang penting akulle inalangere anyo tumadanga. Tiama kila juta liwat dudui, ngundi keurai. La. Yamaki. Iya, la Allah, udah usah. Saudara saya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pak Ibu, masya Allah, kalau hasil tuntunan tapa akulle na baca netuma dengan Bapak Ibu, apa nak bitta wa akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Inai neto ampat capu ki kananna dengan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, anrek marempak balasana selain daripada surga pamasina Allah Ta'ala. Jamaah tazkirah yang sama-sama dirahmati oleh Allah. Lanjut Ibu. Ayo Ibu. Iya, mohon maaf saya tetapi pengukuran Bapak ini, saya tuh kalau ceramah lebih senang komunikasi dengan ibu-ibu. Ini serius kan? Kenapa ya Ustaz? Karena punya ibu-ibu diceramai dengan bapak-bapak, semangat yang ibu-ibu. Semangatnya ya ibu-ibu gak boleh diceramai. Ibu. Oh Bapak. Yo. Ini Pak Minto. Bapak Ibu sekalian, lanjut.
Sudah pernah ketemu sebelumnya belum? Oh, belum. Pantas sampale waktu Ustaz Tahir menjadi peserta Dai Muda Akademi Sahur Aksi Indonesia mewakili Makassar, saya cepat tereliminasi. Kenapa? Kata Andre SMS sama kunamai. Nanti tinggal dah. Maka pun ada dulu leh. SMS kalau mengenai dah, bisu.